Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas bagaimana Jung menjalankan terapinya sebagai terapis. Walaupun kita tahu di dalam realitasnya, teori psikologi analitik dari Jung itu aplikasinya luas. Bisa digunakan untuk marketing, bisa digunakan juga untuk HRD atau sumber daya manusia, dan banyak lagi yang lain termasuk kebudayaan. Tapi kali ini kita akan bahas bagaimana Jung melakukan terapinya, karena menurut saya tergolong unik terapi-terapi yang dilakukan, ya, baik caranya maupun metodenya. Baik, Jung sendiri mulai berpraktik pribadi itu sejak usia 34 tahun. Namun dia menjadi semakin populer atau puncak dari popularitas dia sebagai terapis adalah pada saat usia sekitar 60 atau 65 tahun. Sekitar itu ya, pada saat dia mengundurkan diri sebagai akademisi. Kliennya banyak sekali, makanya disebut puncak ya, bukan hanya dari Eropa tapi juga dari Amerika. Dan profil kliennya umumnya berusia 40 tahun ke atas. Masalahnya macam-macam. Ada yang memang memiliki masalah-masalah kejiwaan yang mengganggu proses adaptasi dengan lingkungan, tapi ada juga yang datang karena merasa bahwa hidupnya tidak bermakna, tidak punya semangat hidup, tidak tahu tujuan hidupnya apa. Jadi kurang lebih itu profil dari para kliennya. Nah, di dalam menangani klien itu saya sebut unik ya, karena itu kita bandingkan dengan zamannya. Pada saat itu yang terkena kan Sigmund Freud, seperti kita tahu ya, dengan psikoanalisisnya. Jadi Sigmund Freud itu ciri khasnya adalah gini, salah satunya adalah pasien atau klien itu berbaring di sofa, itu sering kita lihat gambar-gambarnya kan. Kemudian sang terapis itu duduk di belakangnya dan bertanya sambil mencatat. Nah itu oleh Jung disingkirkan, jadi sofa itu disingkirkan. Jadi mungkin pada saat itu sebuah tindakan yang revolusioner ya, dalam psikoanalisis. Dia mengatakan bahwa sofa itu membuat seorang klien menjadi pasif dan menjadi dependent. Dan itu cocok untuk teori Freud, tapi tidak untuk teori dia. Jadi Jung cukup memerlukan dua kursi. Klien dan terapis duduk dan posisinya setara. Jadi terapis tidak boleh dianggap lebih tinggi atau menempatkan dirinya lebih tinggi dari klien atau memandang rendah klien. Mengapa demikian? Karena sebetulnya solusi itu datangnya dari klien, bukan dari terapis. Jadi klienlah yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalahnya, menemukan problem-problemnya dan mencari jalan keluarnya. Terapis hanya mendampinginya sepanjang perjalanan. Kalau sang terapis itu dipandang lebih tinggi, maka secara alamiah sang klien itu akan melemparkan tanggung jawabnya kepada sang terapis. Maka dia akan mengatakan atau bertanya, apa yang mesti saya lakukan? Bagaimana menurut Anda? Dan seterusnya. Padahal bukan itu tujuannya. Justru tujuan terapi dari Jung itu adalah memberikan insight atau mendorong klien untuk melihat bahwa bukan ayahnya, bukan ibunya, bukan suaminya atau istrinya, tapi dia sendiri yang berdiri di tengah menghalangi jalannya untuk menuju penyelesaian persoalan. Jadi sepenuhnya tanggung jawab itu ada dalam diri sang klien. Hal unik berikutnya adalah kepribadian terapis menurut Jung itu jauh lebih penting daripada teori dan metode. Memang Jung selalu menganjurkan kepada murid-muridnya, belajarlah teori sebanyak-banyaknya. Namun begitu seorang klien masuk ke dalam ruang praktek, maka buang semua teori. Buang semua prasangka dan hadapi klien sebagai pribadi, seperti dua orang manusia. Jadi sang klien itu dan posisi terapis itu sama persis. Jadi seperti Jung mengibaratkan itu seperti proses kimia. Jadi klien adalah salah satu unsur kimia, terapis juga unsur kimia. Kemudian proses terapis itu adalah tabung reaksinya. Kalau dua unsur kimia itu bisa bereaksi, maka bisa terjadilah transformasi. Untuk itu maka sang terapis tidak boleh beranggapan bahwa dirinya lebih tahu daripada sang klien. Betul-betul menghadapinya sebagai seorang manusia, seorang pribadi yang dihadapi oleh seorang pribadi pula. Jadi seperti teman seperjalanan. Kemudian yang terakhir itu adalah mengenai penderitaan. Kebanyakan klien datang
tentunya dengan masalah yang mungkin masalah yang membuat dia menderita, dan berharap bahwa penderitaan dia akan hilang dengan bantuan sang terapis. Nah, justru di sinilah bedanya. Barangkali klien yang menderita, dia berharap bahwa ada semacam konfrontasi kognitif dari sang terapis. Misalnya dikatakan itu tidak penting, jangan pikirkan itu seperti itu, atau memberikan sugesti supaya sang klien itu merasa bahwa penderitaannya tidaklah seberat yang dibayangkan. Bukan begitu. Justru Jung mendorong bahwa sang klien itu berpartisipasi di dalam penderitaannya. Karena menurut Jung, sakit itu adalah awal dari kesembuhan. Sama seperti matahari yang terbenam, itu adalah tanda bahwa dia akan terbit kembali esok hari. Kurang lebih demikian teman-teman pengantar singkat saya atau cerita singkat saya mengenai proses terapi Jung. Masih banyak lagi yang mau diceritakan, tapi nanti kita akan ketemu dalam kesempatan-kesempatan berikutnya. Salam dan terima kasih.